Indonesia berdiri dari bambu ibu. Indonesia marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba yang bisa memimpin doa. Semua siap. Dalam hati mulai. Selesai. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang bisa memimpin? Dewan? Oke, lagu wajib nasional. Baiklah, anak-anak sekalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dulu. Oke, silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Dan pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, Mbak. Oke, sekarang kembali. Baik, Ibu akan menanyakan kehadiran rekan-rekan kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adel? Pak, Ainul?
Anissa, Dila, Santika, Citra, Desita, Deviana, Dina, Dini, Doni, Eka, Elsa, Maya, Fikri, Frediska, Jenny, Jihan, Karina, Lastini, Lutfia, Maya, Nadira, Nalisha, Rajwa, Reja, Rizka, Sabrina, Sherly, Sira, Yunika, Zahra, Zakwa. Untuk yang sakit kita doakan supaya dapat sembuh. Untuk yang apa kalau tahu jangan banyak apanya ya. Yang melalui penilaian para guru di kelas. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tentang apa nak? Negosiasi. Oke, membuat negosiasi. Oke, siapa yang tahu apa sih negosiasi itu? Coba, ayat. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Ya, negosiasi adalah persetujuan antara kedua belah pihak mencari solusi untuk kesepakatan. Oke, dari ini kan kita mempelajari teks negosiasi ya. Siapa yang tahu struktur teks negosiasi? Oh, sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, ternyata tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan unsur pembahasan teks negosiasi. Kemudian mampu menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang ketiga, menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Jadi pertemuan selanjutnya ya. Kemudian elemennya kita menggunakan elemen menulis, yaitu menulis peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagi tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengaliwanakan satu teks ke teks yang lain dengan tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Oke, manfaat dari pembelajaran kita kali ini adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang menunjukkan bagi kedua belah pihak negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bisnis. Oke, ini hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke filosofi. Nah, ya, ibarat ilmu itu adalah cahaya. Siapa di sini yang tidak punya ilmu, itu cahaya kehidupannya akan penuh. Dia akan susah, ya, karena ilmu adalah jendela kesembuhannya. Ketika ilmu itu ada dalam diri kita, berarti cahaya dalam kehidupan kita pun ada. Inilah dia filosofi. Ilmu adalah cahaya. Ilmu yang menjadi cahaya karena ada orang-orang yang menyalakannya. Cahaya menjadi penerang karena ada kaum yang bergerak memberi penerangan. Tak hanya sekedar dipelajari, ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya ilmu diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam kehidupan sosial
dan juga kemanusiaan. Manfaat ilmu untuk kehidupan sehari-hari yaitu membuat seseorang bijaksana mengambil keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Oke ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya di kehidupan kita. Oke, kita belajar negosiasi itu ilmu kita untuk di kehidupan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya, bernegosiasi. Siapa di sini yang belum pernah bernegosiasi? Enggak ada. Ya semua ya. Nah, kira-kira negosiasi apa yang lebih sering kalian lakukan? Negosiasi sama orang tua. Bu, minta uang jajannya jangan sini dong, gitu ya. Butuh pengeluaran banyak nih di sekolah, mau kerja kelompok, butuh beli alat, gitu ya. Bernegosiasi akhirnya orang tua juga berpikir, oh iya, menentukan kesepakatan bagaimana kalau ibu berikan uang tambahan, tapi kamu mau tidak belajar dengan dia, biasanya seperti itu. Bu biasanya seperti itu. Bu mau minta ini, oke? Konsekuensinya apa? Oke, konsekuensi saya mengerjakan tugas rumah dengan baik. Misalnya seperti itu. Yang harus ada negosiasi antara ibu dan anak atau anak dan orang tua. Siapa lagi di sini yang suka bernegosiasi selain di rumah? Pasar, beli cabai. Ya, beli cabai berapa kilo? Nah, ya kan? Terus apa lagi? Oke, kalau sama guru gimana negosiasinya? Tugas hampir rata-rata. Kalau nilai kayaknya nggak bisa dinego. Apa yang kalian kerjakan itu yang kalian dapat. Ya, hasil itu adalah perjuangan. Oke, jadi Bu, kumpulkan besok ya nak, jangan telat. Jam 10 sebelum istirahat tugas semua sudah dikumpul. Tiba-tiba nenek, ibu maaf. Tadi ini juga barusan nego nih. Wah ini maaf, tugas kerja kelompok presentasinya nanti ya Bu setelah sholat zuhur karena lagi nanggung dikerjakan. Itu nego. Oke, kalau tidak lewat hari gurunya bisa memperbolehkan, tapi kalau lewat hari biasanya ada konsekuensi tambahan untuk menutupi keterlambatan peserta didiknya, gitu ya. Bernegosiasi sama guru boleh, tapi tidak boleh kelewatan ya. Berkata apa yang sudah ibu guru berikan, tolong tanggung jawab kita sebagai peserta didik melaksanakan dengan tepat biar kegiatan gurunya juga tidak meleset ya. Apa yang sudah di-planning, oh ini mau masuk jam ini, sebelum masuk pembelajaran kan semua tugas-tugas itu diperiksa dulu tuh sama gurunya. Begitu masuk ke jam pembelajaran baru kalian presentasikan, gurunya sudah tahu apa yang mau disampaikan. Oke ya. Ada lagi siapa yang bernegosiasi selain di rumah, di pasar, di sekolah? Ada nggak yang bernegosiasi? Biasanya siapa yang di sini suka naik Gojek? Kalau Gojek mah aplikasi ya. Ojek pangkalan, ojek pangkalan yang biasanya gitu kan tidak pakai aplikasi ya. Mas, saya mau pergi ke sana. Berapa ongkosnya? Berapa? 1.000. Aduh, uang anak pelajar boleh nggak? 5.000 misalnya seperti itu kan ya. Jadi dimanapun kita berada, kan konteks negosiasi itu pasti ada, ya, baik di warung, di jalan, di sekolah, di rumah. Kadang kita bernegosiasi, bahkan sama diri kita sendiri kita bernegosiasi. Ya, baik kata nih, mantan ibu kita, ini masa ngantuk sekali, sedangkan tugas masih banyak. Masalah, bolehkah kamu sebentar saja untuk tidak tertidur karena saya masih ada tugas. Kita kan bernegosiasi dengan diri kita sendiri ya. Oke, nih jadi ilmu yang bermanfaat adalah cahaya dalam kehidupan kita. Oke, nah kita melihat Maestro Tamsoko Indonesia yang mengenal sebagai negosiator.
Ini Yedi Haji Salim yang hidup sederhana dari zamannya Soekarno. Oke, ulangi lagi ya. Jadi Haji Agus Salim ini adalah salah satu kepercayaan dari Presiden kita yang pertama yaitu Soekarno. Dia memiliki kemampuan 7 bahasa yang dia pakai untuk bernegosiasi ke semua negara-negara untuk mencapai kemerdekaan kita, bantu kemerdekaan kita pada zaman dulu. Ya, jadi Agus Salim ini hidupnya sangat sederhana. Bahkan dari pakaiannya saja dia tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat. Ya, kata dia, beliau berkata, kalau saya seorang pejabat dan begitu mewah, saya akan menggunakan uang rakyat untuk keperluan saya. Jadi cukuplah uang saya untuk menghidupi diri saya dan untuk keperluan rakyat adalah ditanggung oleh negara. Ya, jadi Agus Salim ini sebenarnya tokoh yang sangat kaya sebenarnya, cuman dia hidupnya selalu sederhana. Oke, lanjut ke yang kerampilan. Nah, negosiator G20 di Indonesia, bayangkan ya, seorang negosiator Indonesia yang bisa melobi di G21 20. Berapa banyak negara yang dia ajak berbicara dan menghasilkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya ketua tuan rumah di G20 saat diselenggarakannya di Bali. Ya. Orang pintar pasti bisa bernegosiasi. Kita makin belajar membaca, kita belajar, makin bisa kita menyikapi dan bisa bernegosiasi dengan baik. Ya, menggunakan bahasa tidak hanya satu, tapi orang yang mau belajar dia harus bisa menguasai, apalagi seperti Bapak Dian Krisna Yani ini, dia menguasai bahasa banyak sekali, ya, jadi harus kita ikuti. Dalam ruang memungkinkan berdiskusi, ya, jadinya berdiskusi. Coba, siapa yang tahu siapa yang tahu G20 itu apa? Ya, coba Mbak, apa yang kamu tahu tentang G20? Jadi G20 adalah kumpulan negara-negara yang perekonomiannya besar menjadi satu. Bayangkan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan G20
dan kita membuatnya sebagai jenis bahasa. Ya, jadi negosiasi itu bukan hanya sekedar di rumah, ya, di sekolah, di pasar, tempat bekerja, bahkan bernegara pun kita butuh negosiasi. Oke, apa permasalahan dari kita yang belajar hari ini? Ya, kenapa Ibu membuat tentang teks negosiasi? Yaitu yang pertama, motivasi kita untuk menulis itu rendah. Ya, kebanyakan kalian itu sangat malas untuk menulis, apalagi kalau punya kelompok. Kayaknya untuk kawan saya aja Bu, dia mengandalkan. Kemudian media pembelajaran yang kurang menarik. Ya, selama ini aku akui mungkin media pembelajaran yang Ibu kuasai tidak terlalu banyak, dan sekarang kita mempelajari media pembelajaran yang lebih aktif. Oke, apa permasalahan yang mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dengan solusi serta lain? Apa permasalahan mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman peserta didik tentang struktur dan unsur teks negosiasi. Peserta didik belum memahami secara jelas tentang apa itu teks negosiasi, bagaimana strukturnya, dan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam teks negosiasi. Ya, yang kedua, kurang terlatihnya peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi. Peserta didik belum mendapatkan cukup latihan dan menulis dan memahami teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang terampil dalam menulis dan memahami teks negosiasi. Yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Peserta didik belum memiliki motivasi yang kuat untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang semangat dalam belajar. Ya. Misalnya kalau namanya belajar pengalaman itu belajar teks negosiasi sih anak-anak kan bersemangat karena negosiasi itu andal gitu ya. Kalian ini kalau bernegosiasi sama siapa hanya benar aja. Apalagi kalau udah mulai merengek sama orang ibu, mulai trik-trik jitunya keluar ya. Oke, kemudian nah kita masuk ke dalam materi. Ya, jadi yang pertama tentang negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Ya, negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang berlebihan berusaha untuk saling menyelesaikan persoalan yang berbeda dan bertentangan. Ya, menyelesaikan satu permasalahan. Si A dan si B memiliki tujuannya masing-masing dan bernego untuk mencapai satu tujuan dan kesepakatan. Oke, selanjutnya siapa yang tahu tentang struktur negosiasi? Coba. Ya. Oke, struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi. Ya, kita apa tuh bernego? Kemudian permintaan, ya, terus penyuluhan, penawaran, persetujuan dan pembelian serta penutup. Oke, dari sini siapa yang tahu yang dimaksud dengan orientasi? Tinggal, coba. Orientasi berarti diri, terus lagi tadi ketenangan, terus
kejelasan dari tujuan kita apa. Kemudian permintaan, siapa yang tahu permintaan? Apa yang dimaksud dengan permintaan dia, Mbak? Hal-hal yang harus permintaan ya, permintaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, lanjut ke pemenuhan. Siapa yang mau sampaikan bahwa pemenuhan. Jadi hanya seseorang itu memenuhi apa yang mau dipenuhi dari permintaan ya. Oke, saya mau ini nih. Saya mau beli misalnya beli baju ini boleh tidak, harganya 50.000, sedangkan si permintaan bisa menolak bisa tidak dengan ucapan janganlah, misalnya jangan 50.000, tambahkan dikit lah, dan untuk menunjukkan sebuah kesepakatan ya. Penawaran persetujuan. Oke, dari si misalnya si pembeli, siapa yang tahu persetujuan itu kayak mana? Persetujuan dari negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan telah tercapai. Dan kedua pihak itu melaksanakan. Ya, persetujuan itu ada konsekuensi apa yang sudah ditawarkan ya oleh si permintaan dari si pembeli dan si kedua yang menyetujui arti kata deal ya. Oke. Persetujuan kemudian dan ada persetujuan yaitu pembelian sebuah produk misalnya atau pembelian sebuah perbincangan gitu ya. Oke, dari penutup adalah apa yang maksud dengan penutup? Ucapan terima kasih penutup artinya penawaran, persetujuan dan kata sepakat sudah selesai. Dua belah pihak sudah menjadi satu kesepakatan. Oke, kita lanjut. Oke, ciri-ciri kebahasaan. Bahasa yang dipakai dalam teks negosiasi adalah bahasa yang santun. Ya, berarti adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin hanya dengan cara ini menyatakan dapat dilakukan. Ada nggak nih kira-kira kita bernegosiasi ya, tapi menggunakan kata-kata yang kasar? Kira-kira dikasih nggak? Ya, datang nih tadi Pak, Bang, saya mau beli baju sepatu ini. Berapa harganya? 75 ya, 50 mau nggak? Nggak mau, udah. Mungkin gitu, kira-kira dikasih nggak? Ini pembeli kata namanya kita mau membeli itu pasti dengan lembut, Bang, boleh nggak Bang, kira-kira harganya 50.000 aja, karena saya punya sekian, tolong ya Bang ya, bolehlah, please, kayak gini ya. Kantong anak pelajar, ya kan? Jadi abangnya merasa ibah, gitu bahasa dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut dan permohonan biasanya. Oke, lanjut dari sudah struktur, kemudian segi bahasa, kira-kira apa lagi ya? Oke, tujuan negosiasi. Siapa yang tahu tujuan bernegosiasi ya Mbak? Pertama, untuk mengurangi perbedaan pendapat, untuk memperoleh kesepakatan bersama, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada bersama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat
disepakati mengenai kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menentukan di mana masing-masing pihak merasa tujuan bernegosiasi. Apa sih tujuan bernegosiasi? Nah, ada banyak tujuannya kita. Pertama, untuk mengurangi perbedaan pendapat, ya. Negosiasi dilakukan tujuannya tidak terjadinya perselisihan. Ya, yang kedua, untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan. Kemudian untuk mendapatkan satu mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Ya, kemudian lanjut untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling mengerti dan persetujuan. Ya, kedua belah pihak harus sama-sama saling mengerti. Ya, yang selanjutnya kelima, untuk mendapat atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang, win-win solution. Jadi kedua belah pihak saling diuntungkan. Oke, dari tujuan kemudian ada satu lagi, manfaat bernegosiasi. Kira-kira apa? Menjembatani perbedaan pendapat karena mereka yang menegosiasi juga mengurangi bahkan dapat dan efisien dalam mencapai tujuan. Ketiga, kesepakatan bersama yang harus mengumpulkan bersama mencapai ya, jelas ya manfaatnya dari negosiasi. Ini ya, satu menjembatani antara kedua belah pihak tidak akan saling berselisih, mencegah konflik ya, dan ya apa nih, kesepakatan saling menguntungkan, yaitu tadi win-win solution, mendapatkan keefektifan dan efisien dalam mencapai tujuan, kemudian menyepakati keputusan bersama. Mereka benar mencapai tujuan bersama dengan yang belum jelas. Jadi manfaatnya menjelaskan apa yang belum jelas. Selanjutnya ini ya, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi menghasilkan satu kesepakatan bersama. Negosiasi kita saling menguntungkan tidak merugikan dalam salah satu pihak. Negosiasi merupakan sarana dan mencari satu penyelesaian dari jalan tengah. Negosiasi mengarahkan pada tujuan praktis. Ya, selanjutnya negosiasi mengarah dan kepada perwujudan kepentingan bersama. Kemudian negosiasi mengarah pada persetujuan bersama. Negosiasi dapat berbentuk dialog dan diupayakan menjadi monolog. Terkadang menggunakan bahasa yang persuasif. Selanjutnya ciri-ciri bahasan dari kita bahas. Yang pertama, negosiasi dilakukan dengan bahasa persuasif, yaitu memujuk. Kemudian negosiasi juga dilakukan dengan bahasa konsonant, ya. Selanjutnya bahasa menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Dan lagi, bernegosiasi tidak menggunakan bahasa yang kasar, tapi bahasa yang sopan. Oke, untuk negosiasi seperti ini, teman-teman ada dua belah pihak. Dari ya, bernegosiasi itu dua pihak yang berbeda. Kemudian membahas suatu persoalan, bisa persoalan bisnis, bisa persoalan yang lainnya. Kemudian adanya tawar menawar, mutualistis, ya, tawar menawar. Kemudian adanya satu musyawarah untuk mencapai titik temu. Yang selanjutnya adanya satu kesepakatan antara dua belah pihak. Oke, unsurnya kaidah negosiasi melibatkan dua orang atau lebih. Berapa kegiatan komunikasi secara langsung, biasanya tatap muka. Bisa nggak negosiasi secara online? Sekarang kan online sih ya. Asal ini ada barang dan negosiasi. Jangan bernegosiasi oleh online. Ya, ketika teks.
Berupa kegiatan komunikasi secara langsung tatap muka menggunakan bahasa lisan didukung oleh gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ya kalau yang secara langsung, tapi kalau tidak biasanya dengan kata-kata yang lembut. Mengandung konflik, pertentangan dan perselisihan biasanya ada sedikit konflik dalam tawar-menawar atau bernegosiasi. Menyelesaikan suatu tawaran bisa tawar-menawar dan tukar-menukar. Menyatukan satu rencana, program dan lain berujung kepada dua hal, kesepakatan dan tidak sepakat. Oke ya. Kesepakatan itu ada dua, sepakat atau tidak sama sekali. Oke ya. Upaya negosiasi yang perlu apabila satu kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapat sesuatu yang kita inginkan. Ya, kalau kita tidak ada yang kita inginkan, tidak perlu bernegosiasi. Kemudian kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa satu hasil yang kita inginkan, terus terjadinya konflik antara pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai kekuatan dan mempunyai kekuasaan yang terbatas dan menyelesaikan secara sepihak. Berhasil, keberhasilan kita dipenuhi oleh kekuatan atau otoritas dari pihak lain. Ya, ketika otoritas yang ini mendominan, ya, atau kesepakatannya tidak akan terjadi. Misalnya dalam jual beli, ketika kita menawarnya terlalu rendah, menimbulkan kerugian itu tidak akan terjadi. Oke, cara melakukan negosiasi menghadap sebuah kesepakatan sama yang kita sepakati tadi. Kita bicarakan, menjelaskan dan mempunyai pemandangan yang bisa dikemukakan. Lanjut gaya negosiasi nih. Ya, gaya negosiasi ini ada 4. Yang pertama, promotor, gaya dengan gaya sosial mempunyai sifat cepat, memutuskan, agresif, kreatif, cenderung verbal dan banyak ide yang buruk. Ya, yang kemudian gaya fasilitator. Orang dengan gaya ini mempunyai sifat ramah, suka menolong, mempunyai sifat tenggang rasa, bersifat peka, berasa, selalu berbicara dan bertindak diplomatis. Ya, yang ketiga, gaya kontroler. Orang dengan gaya sosial yang mempunyai sifat dan tidak sabar ingin berkuasa, penuh tekad, hanya mengandalkan dan berorientasi pada hasilnya saja. Atau disebut ambisius. Yang keempat, gaya analytical. Orang dengan gaya sosial yang memiliki kesepakatan spesifik, terperinci dan pemikir. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu ibu yang nanya. Kira-kira ini gaya promotor ini yang biasanya seperti apa sih? Gaya negosiasi promotor. Ketika orang sales, promotor itu kan sales ya, menjajakan dagangannya, oke ya, muluk-muluk, ini loh produk saya sangat berkualitas bu, nah menawarkan, ya, terus dapat ini sangat agresif, promotor. Kemudian nih fasilitator, kira-kira apa nih gaya fasilitator? Ayo, udah dikasih tahu contoh. Ya. Biasanya apa? Orangnya siapa? Bisa masuk ke fasilitator. Maksudnya fasilitator gini loh. Ketika orang ada yang menawarkan, dia memfasilitatorkan orang lain untuk membeli. Ini gitu. Ini bagus loh, aku udah pakai. Nah, yang dituju bukan dia, tapi orang lain. Gitu ya. Terus kontroler. Kira-kira ini orangnya yang mana nih? Iya,
ada KWU kan? Ya, macam di setiap kelas-kelas ini kalau punya produknya yang mau dijual, ya ambisius banget, ini bakal laku kayaknya, ya lakunya bagaimana? Gimana cara melakukannya? Ambisius banget dia memaksa, ya beli kan punya gue, beli dong punya aku, ya. Nah, kalau negosiasi antara analitikal ini pemikir, dia harus memikir benar-benar bermanfaatkah produk yang saya akan beli. Ya, terus kira-kira dia harus memikirkan lagi bagaimana sih selanjutnya produk ini. Gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kira-kira ada berapa macam negosiasi kita biasa lakukan? Yang sering kalian lihat negosiasi itu yang bagaimana? Ya, kita secara langsung. Kemudian kita juga melihat negosiasi secara bergambar. Ya, konteksnya macam-macam negosiasi. Negosiasi kooperatif yaitu negosiasi di mana konflik dapat diminimalisir dan seluruh gagasan yang ada difokus pada tujuan dan pencapaian solusi terbaik. Yang kedua, negosiasi kompetitif yaitu negosiasi di mana terjadi suasana tidak ramah sebab masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran yang lebih baik. Ya, memaksa, ya. Pembeli yang memaksa, yang jualnya juga memaksa. Ya, naiklah dikit, turunlah dikit. Ya sih segini aja, bagian naik aja, gitu ya. Ini kan jadi. Terus dari sini, kalian pernah melihat bentuk negosiasi itu yang seperti apa? Ya, negosiasi itu biasa kita kemarin lihatnya gimana? Jelas. Kira-kira kalian pernah nggak melihat yang negosiasi dalam bentuk gambar? Belum pernah. Coba lihat. Nanti kalian sering baca komik nggak? Itu tugas kita selanjutnya nanti akan membuat teks negosiasi yang akan kita buat hari ini dialihkan ke dalam bentuk bergambar. Ya, project kita selanjutnya. Oke. Nah, ini dia bentuk teks negosiasi yaitu bergambar atau komik. Ya, percakapan, tapi dia bergambar. Kalau teks dialog hanya tulisan. Ya, kalau percakapan dan percakapan negosiasi. Oke, kita bagi kelompok. Oke, dari tiap-tiap kelompok 5 atau 6 orang sudah dibagi seperti kelompok yang sebelumnya. Oke ya? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompok silakan maju ke depan. Untuk kelompoknya, ini sudah sesuai dengan bentuknya bagian kelompok. Oke, silakan. Ini bagaimana?
Oke, dilihat nih LKPD yang sudah diberikan. Di situ ada LKPD, kemudian kalian lihat di situ ada nama kelompok, ya, kemudian anggota kelompoknya ditulis, kelasnya berapa, oke, berdasarkan diskusi secara kelompok, oke, tentukan dulu tema apa yang kalian akan buat teks negosiasinya, oke ya, tentukan tema, kemudian sudah menentukan tema baru berdiskusi dengan tentang menulis dialognya. Ya, dialog harus sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu struktur, ya, struktur teks negosiasi. Ingat, ada orientasi, kemudian permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Ya, ingat, bagikan siapa yang menyelesaikan tiap-tiap tugasnya. Oke, kemudian jangan lupa diberitahu yang mana masukan ke orientasi, yang mana percakapan permintaan, yang mana penawaran, pemenuhan, persetujuan, dan pembelian. Oke ya, jelas ya? Waktu 20 menit ya, kemudian nanti kita presentasi bersama ya. Oke, terbang dari kelompoknya saya ini. Boleh di dalam naung baru ini yang perempuan di dalam nanti di dalam. Oke, kelompoknya apa namanya? Jendela. Jendela ini kelompoknya apa? Kelompok pendek. Ini apa, Mbak? Ini kelompok robusta. Persiapan tes. Ini kelompok apa? Makhluk betina. Kira makhluk betina. Ingat lagi strukturnya ya, jangan sampai lupa menggunakan bahasa yang ini apa ya?
Ini siapa namanya? Waktunya tidak banyak, kerjakan dengan baik. Ini siapa dan saya? Berarti akan menawar barang, kan? Siapa yang terlibat? Ingat ya, ada lembar yang D itu untuk tentang orientasinya, kemudian unsur-unsurnya, kemudian pembahasannya, ya, yang selanjutnya yang di belakang yaitu seluruh teks negosiasinya. Oke, jangan tentukan lagi. Untuk yang di depan itu ada kolom kan? Kolom yang di depan buka.
Oke, kolom yang di depan itu untuk apa itu? Untuk temanya apa? Negosiasi penjualan kan, negosiasi pekerjaan, negosiasi antar orang tua, ya. Terus kemudian dibaliknya, kolom selanjutnya siapa yang pihak yang terlibat? Ya, misalnya kalau negosiasi antara orang tua, yang terlibat adalah ayah dan negosiasi. Bisa semuanya berperan. Jadi penjual ini penjual dan itu pemilik bisa pemiliknya. Kalau dia tidak bisa memutuskan, si pemilik bisa tidak memutuskan. Atau ini kalian bertiga yang beli. Saya mau tapi yang ini harganya sekian, yang ini juga bisa kan? Kalau penjual beli. Iya, yang dijual itu strukturnya, ya misalnya redaksi gimana, terus penawaran apa, baru di situ cek keseluruhan. Tambahan juga itu sebagai penanggung. Ya. Nah, semua kelompok berperan juga boleh. Misalnya kamu bernegosiasi nih sama orang tua. Orang tua kan tidak hanya ibu, tapi bisa jadi bapak. Ketika tidak menjadi kesepakatan antara ibu kan melemparkan kesepakatannya bersama ayah. Jadi tidak ada orang. Dan anaknya juga tidak bisa, jangan satu boleh. Yang berorang saya kita minta beli sepatu, si B minta beli misalnya. Negosiasinya seperti itu. Boleh semua berperan, boleh juga tidak. Oke. Misalnya di kantor nih, kayak negosiasi di kantor. Dia sebagai kepala perusahaan, ya, tapi tidak bisa memutuskan sebuah permintaan dari anak buahnya. Bisa lanjut kemana? Tingkatan yang di atas saya, ya. Ataupun dia berkolaborasi dengan atas bawahan dia yang di atasnya yang lain. Jadi semua berperan boleh, tapi tidak juga tidak harus. Yang penting unsur kebahasan dan unsur negosiasinya ada. Boleh dilengkapi ataupun dia mau buat sendiri. Boleh dilengkapi, boleh. Yang ini misalnya ya, bertanya gimana itu teks strukturnya, coba orientasinya itu ada di kalimat mana sih? Baru kalian bisa jelaskan. Oke ya, yang lain juga nanti bertanya.
Nanti nggak cukup buat
Bisa di belakang. Mulai copot satu nangis kalau yang di belakang nggak usah lagi kita yang
Oke, silakan Ibu. Oke ya, kakak. Semuanya positif, biar kita tambah semangat. Nah, boleh berdiri. Ya. Oke, bisa berpikir biar tambah semangat. Waktunya sih cukup lama. Jadi kita pada lemah, itu kayaknya harus berjalan tangan. Ya kan, apa itu ya, biar tambah semangat. Ya Pak ya, 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 oke. Kita pakai semangat saja yang sudah familiar, oke? Tepuk semangat. Oke, lagi. Ibu mau tahu nih, ini ya. Kalian tahu kan ya, bumi itu bentuknya bulat. Jadi yang berhubungan dengan bulat sangat tolong diperhitungkan. Oke ya, kata yang ibu sebut, kamu lihat, kamu tebak berapa bulatan ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya, keluarnya bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Konsentrasi dimulai. Bumi itu bulat. Jadi apa yang kata yang ibu sebutkan, cari bulatannya ada berapa. Oke ya. Kalau tas tiga kata yang ibu sebutkan. Oke, tadi kalau tas ya. Sekali lagi. Indonesia. Buat 5, 3. Bekerja apa saja? Kita lihat ya. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi ya. Oke. Saya mau
Ya, yang 77 siapa? 8 deh. 8. Ya, oke, apa saja suka, Kak? S-A. Salah. I-A. A. Banyak. S-A. Wah, kan saya. S-A. Ya. Ya, kan dua. Terus? Mama. Sepatu. Sudah pakai pelatihnya. Sekarang duduk kembali. Waktunya 5 menit. Sudah? Dikit lagi. Ayo, kerjakan. Kan tadi udah main-mainnya.
Sudah dikit lagi. Oke, sudah dong. Oke, siap-siap semua kelompok maju ke maju ke depan untuk kita lempar bola. Kebetulan ibu lupa bawa bola, jadi kita lempar giliran megang botol pakai lagu berkakas. Jadi
Maaf Bu, terputus tadi koneksinya. Saya lanjut ya Bu. Iya, silakan Bu Heni. Oke, jadi udah tinggal dua. Yang dua tadi slide yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Oke, tadi yang ke-5 siapa? Kelompok yang ke-6? Ya, berarti kamu yang ke-6 majunya. Oke, udah. Kan tinggal dua kelompok lagi kan tadi? Ya, oke, kamu yang ke-6 maju. Oke, kelompok 1 kita persilakan oleh kelompoknya Fayan, rekan-rekan yang lain didengarkan presentasi dari kawannya. Yang tidak masuk. Yang tidak masuk yang nggak apa-apa. Oh, di dalamnya ya. Pinjam nama, kan di dalam kan terserah mau pakai nama baru. Boleh kalau oke ya, oke. Rekan-rekan sekalian, mohon dilihat baik-baik hasil negosiasi dari kelompoknya. Tadi nama kelompoknya apa? Oke, silakan perkenalkan. Kemudian siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang terakhir menyampaikan hasil tentang teks negosiasi. Judulnya yaitu pada tidak Boleh. Kalau punya suratnya masing-masing ya. Oke, lanjutkan. Yang lainnya tolong didengar. tapi kalau sudah membahas kita akan mengumpulkan data atau ya ada belum lagi lembak melakukan industri kecelakaan bagaimana ada kawasan baik. Bagaimana kalau kita menghasilkan lomba membias dan tumpah, kita hanya perlu mengerjakan bahan bahannya kemudian. Ya, saya ingin seperti saya saya juga setuju. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya kalau semua sudah sepakat, saya akan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan tentang dialog teks negosiasi dari kelompoknya serigala terakhir? Oke, ya.
Ya, boleh. Kalimat efektif yang ada di teks kalian itu yang mana? Untuk bagian dalam dialognya ini yang bagian mana kalimatnya? Hah? saya mengusulkan bagaimana nanti kita akan membawa supaya para santri berlomba. Ya, terus masuklah dalam struktur apa itu? Permohonan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ada juga yang mau ditanya tentang presentasi kawannya? Tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelompok Bidara. Ini nomor pada saat jam kosong saya membeli informasi tentang adanya liburan di akhir tahun. Teman-teman, kita perhatian sebentar. Kalau pada pertemuan UN tentang liburan tahun ini. Pada UN bagaimana? UN berikan kita 3 pilihan liburan tahun ini: pantai, camping, dan wisata. Kalau kita mau pilih yang mana nih? Nah, boleh tuh. Gimana kalau kita camping saja? Wah, jangan camping dong. Sulit dapat izin dari orang tuanya. Setuju tuh sama ini. Gimana, Jak? Setuju tidak semua dapat izin? Iya deh, kalau begitu ada benernya juga ya. Jadi ya, kita ke pantai. Kalau begitu aku bilang ke UN sekarang. Oke, see you. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Coba. Ini kan gini. Ayo, ada yang tanya? Coba.
Tanya dong. Siapa? Orientasi dari teks dialog kalian apa? Orientasi dari Orientasi dari teks kami adalah upaya meminta perhatian kepada satu kelas untuk membahas acara liburan nasional. Ya. Ada lagi? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang nanya, kira-kira dari teks dialog tadi sudah tentukah tatanan dari struktur teks negosiasinya? Nah, apa saja yang ada di dalam teks negosiasi tersebut? Relasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok selanjutnya. Kelasnya satu aja, yang lain apa sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak acara. Ini mempresentasikan untuk memulai tentang tes negosiasi yang dibentuk melalui. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari apa yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Adakah jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Wah, ada, Mas. Silahkan, tinggal pilih saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar, Pak? Oh, boleh, Mas. Harganya mau ditawar berapa? Harga 50.000 boleh. Wah, maaf. Harga segitu belum boleh. Mainan bagus, impor dari Prancis. Ribu Mas, itu sudah diskon 10%. 600 gimana Pak? Maaf Mas, masih belum bisa ya. Saya ingin penawaran terakhir 650.000. Ya sudah Pak, saya sepakat. Terima kasih banyak Mas. Bayarannya dikasih ya Mas. Ya, dari kelompok kami kali masyarakat. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang nanya? Yuk, tanya. Yuk. Pemenuhannya di struktur pemenuhan di bagian pemenuhan. Wah, ada Mas, silakan dibantu saja yang paling cocok. Oke, sudah pemenuhannya gitu. Lanjut, yang lain tanya. Penawarannya di mana? Kalimat penawarannya. Kalau yang ini harganya sesuai bandrol, atau boleh ditawar Pak? Persetujuannya. Ya sudah Pak, saya sepakat. Terima kasih banyak Mas, ya bayarannya dikasih ya Mas. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, sekarang yang tanya. Kira-kira dari teks negosiasi itu sudah menggunakan bahasa negosiasi belum? Unsur pembahasannya ada. Kemudian kalimat efektif dan komunikatif dari teks dari kami. Kalimat efektif yang
Oke, sekarang ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik kita masuk ke sesi. Karena waktunya tidak menunjukkan, kita masuk ke sesi kesimpulan. Oke, sekarang itu kira-kira apa sih yang sudah kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Siapa yang bisa kalian simpulkan? Ya, coba. Kiri. Kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu teks yang berisi tentang pengenalan dan berakhir dalam persetujuan. Jika persetujuan sama-sama menguntungkan, menandakan bahwa negosiasi berhasil. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama tidak setuju, maka kegagalan negosiasi akan terjadi. Ya. Jadi kesimpulan yang kita pelajari, kita mempelajari bagaimana cara bernegosiasi yang baik, menggunakan bahasa yang baik. Ya, struktur kebahasaannya kita pelajari. Kemudian dari penulisan, struktur teks negosiasinya sudah kalian pelajari. Itu dari orientasi sampai ke penutur. Ya, sudah sesuai. Jadi penggunaan teks negosiasi itu baik digunakan di keseharian kita, itu selalu kita gunakan. Kemudian ada lagi, apa hasil kesimpulan yang kalian dapat? Selain itu, manfaat dari kehidupan kita apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Kita dapat bernegosiasi dengan baik dan tahu bagaimana caranya bernegosiasi, ya kan? Terus, sudah? Itu saja? Oke, itu saja yang kalian ketahui, kalau sudah kita ketahui. Oke. Sekarang refleksi sudah ibu kirim linknya di grup masing-masing, di grup kelas. Tolong diisi Google Form-nya, ya. Refleksi apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran ini? Apa sih yang sudah kalian dapat? Terus refleksi tentang pembelajaran ibu yang menggunakan pembelajaran sekali ini, bagaimana kalian menyikapinya. Kemudian sebelum ibu tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu kita akan pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mengerjakan tugas selanjutnya itu project, yaitu adalah percakapan teks negosiasi yang kalian buat kita ubah menjadi dalam bentuk video negosiasi bergambar. Oke ya. Ini masih kosong, berarti masih harus dikerjakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita mengerjakan tugas membuat video atau membuat teks negosiasi bergambar. Bisa digunakan dalam. Jadi penggunaan aplikasi Canva-nya dimanfaatkan. Oke ya. Oke. Alhamdulillah, selamat telah menyelesaikan pembelajaran teks negosiasi melalui model pembelajaran based learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab, diskusi dan
memberi presentasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur unsur pembahasan teks negosiasi, kemudian menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu meminta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa langsung berdoa? Oke, Hayat, siapkan kawan-kawannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan boleh istirahat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Ibu Heni sudah ya? Sudah Bu, siap Bu. Oke. Oke ya. Berarti siapkanlah apa-apa yang mesti di selanjutnya ya. Oke, yang saya keluar ya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu Liza. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.